Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat rekan-rekan semua. Kali ini kita kedatangan satu unit Toyota Vios tahun 2008 dengan keluhan dia tidak bisa start atau gagal start engine ya di Vios Gen 2 ini. Karena ini sudah kita cek semuanya mulai dari immobilizer, kemudian sistem keamanan manual seperti switch di pedal kopling, karena Vios menggunakan switch keamanan, switch starter ya di pedal kopling itu pastikan diinjak sampai mentok ke bawah. Dan ini sudah aman semuanya. Alhamdulillah ya. Untuk panel instrumen ini tidak dilengkapi dengan gambar kunci atau gembok, mungkin terputus ya, padahal mobilnya sudah connect atau sudah menggunakan immobilizer. Nah, kita sudah melakukan scan, semuanya aman ya, mulai dari baterai, kemudian antena coil, semuanya normal. Terus apalagi yang harus dicek, tentunya dari jalur kelistrikan ya, mulai dari fuse mungkin ada yang putus, kemudian relay kita cek juga, meskipun relaynya bunyi bisa jadi platnya atau platinanya sudah tidak terhubung. Kemudian jalur kabel kontrol wiring yang menuju ke bendik dari relay itu dipastikan aman ya. Kita bisa mencobanya menggunakan test pen sambil di starter. Kemudian cek juga kabel besar, kabel induk yang dari baterai ya, yang positif menuju ke switch atau ke bendik, itu biasanya korosi di bagian kepala akinya. Kemudian cek arus ya, cek arus baterai harus normal, harus di atas 12 volt ke atas ketika lagi on ya. Kalau lagi di start jangan sampai di bawah 9 volt, itu berarti baterainya sudah soak atau sudah pengen diganti. Rata-rata di 10 volt ke atas sambil start ya. Tentunya satu lagi jangan lupa, mungkin mobilnya menggunakan anti maling manual atau aksesoris buatan. Oke, kita ke depan kita cek ya di bagian engine, karena kita udah melakukan scan untuk immobilizer dan switch pedal kopling semuanya normal. Kita buka dulu tutup fuse-nya, relaynya yang warna biru ya. Nah, kita coba di start ya. Kita dengarkan suara relaynya aja dulu. Ini analisa awal ya, analisa awal kita harus tes dulu. Kedengaran kan cetak-cetaknya ya, ada ya, berarti untuk arus normal. Nah, sebelum kita tes relay, kita coba pukul-pukul aja dulu di motor starternya kalau misalkan udah buka kabel switchnya. Oke, berhasil hidup ya, berarti positif ini motor startnya. Tapi nggak tahu, kita cek dulu sebenarnya apa yang terjadi di motor startnya. Bisa saja brasnya habis ya, kurang nempel ke angkur. Seperti itu analisa awal ya, jadi jangan tergesa-gesa kita menganalisa kendaraan, seperti pengecekan pada fuse-nya, kemudian relaynya, immobilizer kalau misalkan sudah didukung immobilizer, kemudian tegangan baterainya, jangan lupa dicek juga arusnya, kabel dan sebagainya yang mengarah ke switch. Nah, ini sekalian nanti kita rapihin. Ini kalau didiamkan bisa overheat ya, kelihatan air coolant temperaturnya dia bocor, air coolantnya ya. Oke, kita simak video selanjutnya, jangan kemana-mana. Mohon maaf, satu lagi ada yang kelupaan, ada yang kurang saya jelaskan ya. Nah, kenapa untuk mobil-mobil sekarang atau mobil yang sudah modern full injection, kalau karbon brushnya habis nggak bunyi cetak-cetak di bendik atau di switch starter ya, hanya kedengaran di sini nih, di relaynya yang warna biru tuh. Kedengaran kan? Oke, kenapa? Karena kalau karbon brushnya sudah benar-benar habis atau tidak menyentuh komutator angkur atau angker ya, yang biasa disebut mekanik-mekanik, rangkaian masanya ke switch starter itu jadi terputus atau ke bendik seperti itu ya. Jadi dia nggak bunyi cetak-cetak di bagian bendik starter atau switch, kecuali switchnya sudah dilangsungkan atau di jumper langsung ke bodi atau ke sasis untuk masaknya.
Oke, sudah kita lepas untuk motor starternya ya. Nah, ini cara fungsinya seperti ini. Ini untuk soket yang menuju ke relay ya, yang tadi cetak-cetek di relay. Terus kemudian yang ini ke baterai yang ada mur 12-nya. Nah, nanti dia fungsinya untuk menghubungkan arus ke yang sebelahnya. Nah, kalau misalkan belum terhubungkan arus 12 volt dari baterai, dia masih sifatnya ground ya. Ground untuk bendik atau switch. Kalau misalkan ini udah dikasih arus 12 volt dari relay, maka dia akan nyambung ke yang sebelahnya karena ini adalah switch ya atau bendik. Nah, untuk groundnya nanti dia akan putus setelah dikasih arus seperti itu. Oke, sekarang kita bongkar ya, pelan-pelan aja. Itu cara kerjanya. Oke, kita bongkar dulu guys. Oke, terbukti ya, kelihatan serbukan brasnya jatuh ya. Nah, ini yang ini habis nih, kanan kiri habis ya. Jadi ini positif brasnya, nggak harus ganti ini itu, kita ganti brasnya aja dulu sambil kita bersihkan, terus nanti kita tes. Seperti itu ya cara kerjanya. Nih yang ini yang habis nih, dua ya, yang dua belum habis. Oke, nanti kita lanjut videonya. Next, mohon maaf untuk penyolderan brasnya nggak kita tunjukkan karena tiba-tiba solderku mati guys, jadi nyuruh teman ya. Nah, kita bersihin angkurnya atau angkernya guys. Ini diamplas dulu lingkarannya, kemudian sela-selanya dibersihkan agar tidak terjadi korsleting ya, korsleting ya. Efeknya nanti bisa berat ke dinamo starter. Pokoknya dibersihin semuanya biar ringan lagi, supaya nendang lagi ya, tenaganya full lagi. Nah, ini nanti dikasih grease juga atas bawah. Nah, di gearnya juga kita kasih grease supaya ringan, enteng. Terus di planetary gear ya, ini juga nanti kita kasih grease, kita bersihkan ya, kemudian kasih grease supaya enak guys, jadi lebih ringan. Oke, kita lanjut nanti setelah kita rakit dinamo startnya. Oke, next, sekarang tinggal kita rakit. Ini untuk brasnya udah kita pasang ya, tadi kita nyuruh teman ya, pokoknya disolder kemudian dipasang satu-satu ya, pernya diangkat dulu ya. Nah, ini untuk planetary gearnya ya, kita kasih grease dulu biar enteng ringan, pelan-pelan dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Kemudian kita tutup. Ini nggak bakalan kebalik nih, ada coakan ya, kalau kebalik lagian nggak bisa ya. Oke, kita pasang, kemudian kita pasang motornya guys. Nah, ini dikasih grease dulu ya atas bawah ya. Oke, kita kasih grease dulu sekalian, pasang, masukkan sambil diputar-putar, cari knocknya ya, atau cari si kabel motornya sampai ke switch seperti ini nih. Oke, udah masukkan. Nah, tinggal kita tutup, kasih grease dulu yang ininya nih, baru kita tutup. Oke, pelan-pelan. Nah, baru kita pasang baut pengunci yang dua ya. Oke, kita pasang. Oke, sudah rapi. Pastikan semua bautnya kenceng ya. Baut 12 yang ke motor, kemudian baut yang kecil-kecilnya yang 8.
Pokoknya dikencengin semua ya, jangan sampai ada yang kendor. Oke, next. Sebelum kita rapihkan, kita pasang intake karena kita buka intake ya supaya mudah ya. Kita tes dulu, guys. Oke, alhamdulillah bisa nyantol lagi ya. Tes lagi. Oke, kita tes lagi sampai 3 kali ya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, nanti tinggal kita rapihkan ini nih. Sambil kita pasang intake, kita rapihkan juga selang radiator yang bocor karena bahaya ya. Oke, sudah kita rapihkan. Terus kita tes. Coba start. Oke, mantap ya. Terus dicoba-coba sampai beberapa kali. Nah, di sini ada bunyi krosok-krosok, itu kemungkinan dari water pump bisa jadi ya, kemudian dari motor alternator bisa jadi juga ya. Tapi yang jelas harus dibuka panbel dulu untuk cara uji cobanya. Ketika dibuka panbel dia hilang bunyinya, berarti positif antara tensioner kalau yang menggunakan tensioner bearing, atau water pump, kemudian dinamo ampere atau dinamo charge ya untuk pengisian baterai. Oke, jadi mantap ya. Sekarang beberapa kali udah kita coba, start mati, alhamdulillah lancar. Oke, semoga bermanfaat. Saya Andika Motor yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.